Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai modul kami, yaitu pembuatan bioplastik dari keratin bulu ayam. Dengan saya sendiri, Buka Olewati, dan teman-teman saya yaitu Iit Inayatul Maula, Novita Dwi Febrianti, Alia Kotrunada, dan Budia Kristiawati. Untuk tujuan pembuatan modul ini yaitu untuk mensintesis bioplastik dari keratin bulu ayam. Untuk pendahuluannya akan saya serahkan pada teman saya Iit Inayati. Plastik merupakan suatu polimer sintesis yang banyak digunakan. Hal ini karena memiliki sifat yang stabil, tahan air, ringan, transparan, fleksibel, dan kuat. Plastik hanya dapat diuraikan dengan pembakaran yang mana akan menghasilkan senyawa dioksin yang berbahaya bagi kesehatan. Maka dari itu, perlu dibuatlah suatu plastik yang dapat didaur ulang tanpa membutuhkan adanya pembakaran. Plastik yang dimaksud sebagai alternatif plastik umumnya adalah plastik bioplastik. Plastik memiliki ragam jenis, yaitu plastik termoplast, dan biasa digunakan dalam penyebutan material organik sintesis yang memiliki massa molekul besar dan dapat pula dibuat menjadi benda, filamen, ataupun film. Sebelum membentuk polimer, plastik memiliki komponen utama yang berbentuk monomer, yaitu rantai paling pendek. Polimer merupakan gabungan dari beberapa monomer yang akan membentuk rantai yang sangat panjang. Bila rantai tersebut dikelompokkan bersama-sama dalam satu pola acak yang menyerupai tumpukan jerami, maka disebut amorf. Sedangkan dengan sifat yang sejajar dan lebih keras, maka disebut kristalin. Nah, beberapa kemasan plastik memiliki keunggulan, yaitu sifatnya yang kuat, inert, tidak karatan, dan termoplastis, serta dapat diberi warna. Selain itu, plastik dapat memodifikasi ruang kemas selama proses penyimpanan. Hal ini dikarenakan sifat permeabilitas plastik pada uap air dan udara. Adapun kelemahan dari plastik yaitu dapat melakukan migrasi ke dalam bahan makanan yang dikemas. Hal ini karena terdapatnya zat-zat monomer dan molekul kecil lain yang terkandung dalam plastik tersebut. Adapun bahan aditif dalam plastik dapat digunakan untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia yang berfungsi sebagai pewarna, antioksidan, penyerap cahaya ultraviolet, penurunan viskositas, penstabil panas, penyerap asam, pengurai peroksida, pelumnas, peliat, dan lain sebagainya. Bioplastik merupakan plastik biopolimer yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dapat menjadi alternatif pengganti plastik komersial. Bioplastik juga disebut dengan plastik biodegradable, yang mana bahan baku pembuatnya dapat diperbaharui. Plastik ini mengandung satu atau lebih biopolimer sebagai ingredient yang esensial. Plastik biodegradable dapat diklasifikasikan berdasarkan bahan baku yang digunakan, yaitu penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan sumber daya alam yang terbarukan. Nah, berdasarkan cara memperolehnya, biopolimer sebagai bahan baku biokemasan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang tertera pada gambar satu ini, di mana kelompok satu ini terdiri dari biopolimer yang berasal dari sumber hewan, yaitu kolagen atau gelatin. Kemudian pada kelompok dua yaitu terdiri dari biopolimer yang berasal dari limbah industri pengelolaan ikan, yaitu sitin atau sitosan. Kemudian kelompok 3 terdiri dari biopolimer yang berasal dari pertanian yang diklasifikasikan dalam dua bagian, yaitu lemak dan hidrokoloid. Nah, pada hidrokoloid ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua bagian, yaitu protein dan polisakarida. Nah, kelompok selanjutnya yaitu produk mikrobiologi.
Sedangkan pada gambar 2 ini menjelaskan mengenai klasifikasi polimer biodegradable, di mana kelompok utama adalah agropolimer yang terdiri dari polisakarida, protein, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu biopoliester, seperti poliasam laktat, polihidroksialkanoat, aromatik, dan alifatik polyester. Biopolimer yang tergolong dari agropolimer adalah produk-produk biomasa yang diperoleh dari bahan-bahan pertanian, seperti halnya polisakarida, protein, dan lemak. Biopoliester dibagi lagi berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama kelompok polihidroksialkanoat yang didapatkan dari aktivitas mikroorganisme yang didapatkan dengan cara ekstraksi. Contohnya yaitu polihidroksibutirat dan polihidroksibutirat kohidroksivalerat. Nah, kelompok lain adalah biopoliester yang diperoleh dari aplikasi bioteknologi, yaitu dengan sintesis secara konvensional monomer-monomer yang diperoleh secara biologi, yang disebut dengan kelompok polilaktida. Contohnya yaitu poliasam laktat. Nah, kelompok terakhir diperoleh dari produk-produk petrokimia yang disintesis secara konvensional dari monomer-monomer sintesis. Nah, contohnya yaitu polikaprolaktones dan sebagainya. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi pembuatan plastik biodegradable. Yang pertama yaitu temperatur, di mana perlakuan pada suhu panas ini dapat berfungsi untuk membuat plastik molekulnya dapat berinteraksi, sehingga pada saat dikeringkan tidak retak dan tidak berubah menjadi potongan-potongan yang kecil. Kemudian yang kedua yaitu konsentrasi polimer, di mana konsentrasi polimer ini sangat berpengaruh pada sifat fisik plastik yang dihasilkan dan dapat pula menentukan sifat pasta yang dihasilkan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu plasticizer, di mana merupakan bahan volatil yang ditambahkan ke dalam formula plastik yang dapat berpengaruh terhadap sifat mekanik dan sifat plastik yang terbentuk. Hal ini karena akan mengurangi sifat intramolekul dan dapat pula menurunkan ikatan hidrogen dalam plastik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada alat bahan. Untuk alat sendiri yang diperlukan yaitu pertama oven, kemudian gelas kimia, pipet tetes, corong gelas, neraca, pipet ukur, blender, labu takar, batang pengaduk, termometer, pengaduk IKA RW 20, sentrifugasi, pH meter, pengaduk magnetik. Kemudian ada kertas timbang yang terbuat dari aluminium, kemudian ada calon Petri, kemudian ada Hitachi Tabletop Electron Microscope TM3030 Plus. Ini berfungsi untuk scanning electron microscope atau SEM. Kemudian ada FTIR Perkin Elmer model 1000 series. Kemudian ada Rigaku Miniflex 2 X-ray diffraction, itu untuk mengetahui strukturnya sudah membentuk kristal atau belum. Kemudian ada Shimatsu AGX series universal, itu untuk uji kuat tarik. Kemudian ada TA instrumen DSCQ 1000, kemudian ada Mettler Toledo Thermal Analyzer, itu untuk mengukur ketahanan panas. Kemudian bahan yang diperlukan yaitu bulu ayam, petroliometer, CTAB, larutan Na2S dengan konsentrasi 0,5 molaritas, kemudian ada kertas Whatman dengan diameter 110 mm, kemudian ada aquabides atau air yang disuling 2 kali, kemudian ada NaOH konsentrasi 2 normalitas, kemudian ada gliserol, aluquat, label, enzim protease, dan larutan penyaga fosfat dengan konsentrasi 0,1 m dengan pH 7,4. Selanjutnya yaitu ada prosedur. Yang pertama ada ekstraksi keratin, yaitu langkah-langkahnya.
Bulu ayam dicuci, kemudian dikeringkan dengan oven berventilasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 72 jam. Kemudian dicuci dengan petroleum-ether pada suhu 20 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 65% selama 24 jam, disebut dengan proses degradasi. Kemudian ditambahkan dengan CTAB selama 3 jam untuk menghilangkan mikroorganisme. Bulu dikeringkan di bawah sinar matahari selama 1-2 hari dan kemudian dicincang. Ukurannya sekitar 2-25 cm menggunakan penggiling dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dalam kantong tertutup. Kemudian, bulu dilarutkan dengan mencampurkan 25 gram bulu ke dalam Na2S dengan konsentrasi 0,5 molar pada 1 liter dengan suhu 50 derajat Celcius dengan pengaduk IKA RW20 selama 6 jam. Kemudian, campuran tersebut disaring dengan kertas wetman berdiameter 110 mm, kemudian disentrifugasi dengan sentrifugasi Eppendorf 5810 R pada 10.000 rpm selama 15 menit untuk memisahkan supernatan dari bulu yang belum terpecahkan. Kemudian, untuk mengendapkan protein, pH disesuaikan pada pH 3,5 dengan Fe20 Mettler Toledo pH meter. Untuk mengumpulkan keratin sedimen protein dilakukan sentrifugasi dengan 10.000 rpm selama 10 menit. Kemudian dicuci dengan air suling ganda dan dilakukan freeze dried untuk mendapatkan partikel kering. Total hasil yang diekstraksi dari bubuk keratin adalah 79,6%. Bubuk keratin dilarutkan dengan NaOH. Kemudian, tahap selanjutnya itu menyiapkan film bioplastik. Larutan keratin 60 ml dicampurkan dengan gliserol konsentrasi yang berbeda, yaitu 2,5-10. Kemudian diaduk dengan pengaduk magnet pada suhu 60 derajat Celcius selama 5 jam. Kemudian aliquot disebar di atas kertas timbang dari aluminium dengan diameter 43 mm yang ditempatkan di oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dicek apakah suhu kering sepenuhnya dan dibiarkan dingin. Kertas timbang dari aluminium dirobek untuk melepaskan film bioplastik dari kertas timbang. Kemudian bioplastik diberi label dan disimpan untuk analisis. Proses ini diulang dengan semua konsentrasi gliserol tadi, yaitu 2,5-10. Kemudian selanjutnya ada tahap karakterisasi. Pertama ada dengan scanning electron microscope atau SEM. Permukaan film bioplastik dapat dipelajari dengan Hitachi Tabletop Electron Microscope TM3030 plus pada percepatan tegangan 15 kV. SEM ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur molekul sampel untuk memeriksa apakah campuran tercampur dengan baik selama proses polimerisasi. Kemudian yang kedua yaitu dengan FTIR. Bioplastik dari keratin dianalisis menggunakan FTIR yang dilengkapi dengan ATR. Spektra dianalisis pada rentang frekuensi 4000 cm-1 hingga 500. Kemudian data dianalisis untuk setiap film menggunakan software Spectrum FTIR. Kemudian ketiga yaitu ada X-ray diffraction. Struktur kristal bioplastik diperiksa dengan menggunakan Rigaku Miniflex 2 X-ray diffractometer dengan CUK radiation X sama dengan 1,542 ampere pada 30 kV dan 15 mA. Data direkam dalam hamburan pada rentang sudut 5 derajat hingga 50 derajat pada laju 0,02 derajat per menit. Penspasian basal dihasilkan dari posisi puncak diffraktogram XRD sesuai dengan persamaan Bragg, yaitu X sama dengan 2D sin 9. Kemudian yang ketiga yaitu ada thermogravimetric analysis atau TGA. Analisis TGA dilakukan menggunakan instrumen Mettler Toledo Thermal Analyzer di bawah atmosfer nitrogen. Sampel dipanaskan dari suhu kamar
hingga 900 derajat Celcius dengan peningkatan 10 derajat Celcius per menit di udara dengan menggunakan kecepatan aliran 50 ml per menit. Perubahan berat sampel direkam sebagai fungsi suhu, kemudian kehilangan massa dan analisis diferensial thermal direkam dan seluruh proses diulang untuk semua sampel. Kemudian yang kelima ada differential scanning calorimetry atau DSC. Analisis DSC dilakukan dengan TA instrumen DSC Hi1000 untuk mempelajari kristalisasi non-isotermal. Umumnya berat spesimen berada dalam kisaran 3-5 mg dan tingkat pemanasan yang digunakan 10 derajat Celcius per menit dari suhu kamar hingga 250 derajat Celcius. Kemudian yang keenam ada pengujian sifat mekanik. Sifat kekuatan tarik diuji menggunakan mesin penguji Shimazu AGX Series Universal. Sampel berbentuk dumbbell dibuat dengan mengikuti standar ASTM D638 tipe V, beban 5 kN, digunakan pada konstanta kecepatan crosshead 1 mm per menit pada suhu kamar. Kekuatan tarik dan modulus tarik dievaluasi dari data perpindahan gaya. Kemudian yang ketujuh itu pengujian biodegradabilitas. Biodegradabilitas dari film bioplastik diselidiki dengan larutan enzim protease. Larutan enzim protease disiapkan dengan menggunakan larutan penyangga fosfat 0,1 molar pada pH 7,4 selama 10 jam. 25 ml stok larutan dituangkan ke dalam setiap sampel film dengan cawan Petri. Cawan Petri kemudian disegel dengan film parafin. Cawan Petri yang sudah disegel ditempatkan dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius. Perubahan pada sampel diamati dan dicatat setiap 2 jam. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Kantong plastik menjadi elemen umum dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar plastik yang berasal dari sumber daya fosil, sebagian besar tidak dapat terurai secara hayati, dan ini berbahaya bagi kehidupan lingkungan sekitar dan juga kehidupan laut. Sekitar 5,7% plastik yang didaur ulang, sisanya dibuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah. Hal ini akan menyebabkan berbagai macam penyakit, masalah ekonomi, dan juga pencemaran lingkungan, serta pemborosan bahan terbarukan. Maka dari itu, perlu dibuatlah suatu inovasi di mana plastik yang dapat didaur ulang tanpa membutuhkan pembakaran, yaitu dengan menjadikan plastik sebagai bioplastik. Bioplastik merupakan plastik biopolimer yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dapat menjadi alternatif pengganti plastik komersial. Dengan cara memanfaatkan bulu, di mana bulu merupakan salah satu sumber protein yang paling murah dan terbarukan daripada hanya dibuang begitu saja ke tempat pembuangan akhir yang akan menyebabkan timbul berbagai macam penyakit dan juga pencemaran lingkungan, serta mengakibatkan 90% pemborosan bahan baku protein. Maka dari itu menjadikan bulu sebagai produk bioplastik akan menambah nilai mutu dari bulu tersebut. Kreatin merupakan non-pembakaran yang dapat terurai secara hayati sehingga dapat diterapkan dalam berbagai cara melalui pemrosesan kimia. Produk kreatin yang diekstrak dari bulu ayam dapat digunakan dalam berbagai bentuk untuk aplikasi bioteknologi. Terdapat berbagai metode ekstraksi protein kreatin fungsional dari bulu ayam seperti secara kimiawi maupun secara enzimatis. Hasil dari percobaan ini berdasarkan hasil uji scanning elektron mikroskopi menunjukkan kecocokan morfologi yang baik tanpa lubang, rongga, dan tepi. Sementara untuk melihat perbedaan komposisi kimia dan analisis dengan menggunakan instrumen FIR. Sementara untuk sampel yang dikarakterisasi dengan instrumen TGA, DSC, dan XRD untuk memeriksa sifat termal dan juga kristalilitas. Selain itu, bioplastik yang terbuat dari kreatin dengan kandungan gliserol 2% memiliki sifat mekanik dan termal terbaik. Berdasarkan uji biodegradabilitas, semua bioplastik yang dihasilkan terbukti dapat terurai secara hayati. Ini merupakan beberapa referensi yang kami pakai dalam pembuatan bioplastik dari kreatin bulu ayam. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.